Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi kita dalam renungan malam Restu GKI Sampit, edisi hari Selasa 11 Februari 2025. Dan nas yang boleh menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini yaitu terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Namun di sini Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian besok kira-kira waktu itu aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Demikian pembacaan akan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di sini sesuai dengan nas yang boleh menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini, saya mengangkat sebuah judul tema bagi kita, yaitu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita seringkali menganggap bahwa kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita itu adalah suatu hal kebetulan. Namun sebagai orang percaya, hendaknya kita boleh menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan. Karena dalam hidup kita, karena semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang sangat sempurna di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan juga Bapak Ibu, kita diingatkan dalam nas ini bahwa kisah Saul yang diurapi oleh Samuel, dan juga kisah dari ayah Saul yang kehilangan keledai-keledai betinanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini dikisahkan dalam nas perenungan kita, yaitu ayah Saul di situ mengajak seorang bujang untuk mencari keledai-keledai tersebut. Dan di tengah jalan si bujang mempunyai ide untuk menanyakan kehilangan mereka itu kepada Samuel. Lalu sebelum mengurapi, Samuel menceritakan petunjuk Allah tentang siapa yang harus ia urapi. Karena dalam ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 di sini jelas menunjukkan bahwa peristiwa kehilangan keledai dan perintah kepada Saul untuk mencari keledai tersebut bukanlah suatu hal yang kebetulan. Karena Bapak Ibu, di sini Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk menggenapi rencana dan rancangannya. Dan rencana Allah pasti mendatangkan kebaikan bagi umatnya dan bagi setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Karena memang Bapak Ibu Saudara, rencana Allah itu tampak seolah-olah itu adalah suatu kebetulan. Untuk menyadari dan mengetahui semua itu, tentunya dibutuhkan relasi yang dekat dengannya dan juga tentunya kepekaan. Namun di sini Bapak Ibu, harus kita sadari sebagai orang yang percaya bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak ada suatu kebetulan atau yang hanya numpang lewat saja. Karena semua ada maksud dan juga rencana Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, menyadari hal itu kita juga diingatkan untuk terus mengingat dan belajar dari setiap proses perjalanan kehidupan ini yang tampak seolah-olah itu adalah suatu kebetulan. Baik itu situasi yang kelihatannya baik ataupun situasi yang kelihatan buruk, dipakai Tuhan untuk maksud yang indah di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Untuk pemberitaan firman renungan malam kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah. Pada kesempatan ini Tuhan,
melewati kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan, bahkan renungkan bersama-sama. Kami menyadari bahwa hal yang terjadi di dalam kehidupan kami boleh diingatkan untuk boleh terus mengingat, untuk boleh terus belajar dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami. Yang seringkali kami menganggap bahwa semua itu adalah suatu kebetulan. Kiranya Tuhan boleh curahkan setiap roh hikmat, kepintaran, bahkan kebijaksanaan bagi segenap kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Agar kiranya Tuhan kami boleh dibentuk untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kami sebagai orang yang percaya kadang tidak menyadari bahwa rancangan dan rencana Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami seringkali menganggap bahwa itu suatu hal yang kebetulan di dalam kehidupan kami. Tetapi kiranya Tuhan boleh mengingatkan bagi kami, mengajarkan bagi kami bahwa setiap hal, setiap peristiwa yang boleh terjadi itu tidak ada yang namanya kebetulan. Tetapi semua itu adalah proses setiap rancangan dan rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, di dalam doa kami ini, kami boleh bersyukur atas setiap berkat penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan atas setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang boleh Tuhan lancarkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan boleh beri kami kesehatan, kekuatan, guna kami boleh menjalankan setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, di dalam doa kami boleh menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan atau aktivitas kami. Karena kami sebagai orang yang percaya, kami percaya bahwa setiap hal yang boleh terjadi, semua itu adalah rancangan dan rencana Tuhan yang boleh selalu terjadi di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam anak Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan malam kita. Kembali lagi kita di renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.